menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan bekas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Bagaimana respons kuasa hukum Febri terkait penolakan pra-peradilan ini? Lantas apa saja poin pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut? Dan bagaimana kelanjutan kasus ini setelah pra-peradilan ditolak? Kita bahas. Kuasa hukum Febri Diansyah, Kamis 27 Agustus 2026 menyatakan menghormati putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan pihaknya. Namun dia menyoroti pernyataan hakim terkait ketidakhati-hatian dalam administrasi penyidikan dan pelanggaran peraturan. Kami mengidentifikasi selama proses hukum terhadap FA, baik proses awal di kepolisian ataupun di kejaksaan, dan berdasarkan pembuktian di proses persidangan, kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Secara umum, hakim menegaskan proses hukum terhadap Febri telah sesuai prosedur. Hakim menolak dalil bahwa penetapan tersangka tidak sah karena sprindik diterbitkan tanpa proses pendahuluan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2026, perkara telah melalui penyelidikan, klarifikasi terhadap 14 orang, serta 2 kali gelar perkara. Gelar perkara 13 Januari 2026 menyimpulkan perkara dapat naik ke tahap penyidikan, yang kemudian dilanjutkan gelar perkara pada 4 Juli dan penerbitan sprindik serta SPDP pada 6 Juli 2026. Rangkaian tersebut menjadi alasan hakim menilai penetapan tersangka tidak melompati prosedur. Hakim juga menegaskan penyerahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan merupakan bentuk koordinasi antar lembaga, bukan delegasi kewenangan penyidikan. Karena itu kejaksaan tidak perlu mengulang seluruh proses dari awal. Menurut hakim, pengulangan proses justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di persidangan, hakim juga menolak permohonan pra-peradilan yang meminta penggeledahan dan penyitaan oleh para termohon dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa namun terhadap benda tertentu yang dalam perkembangan penyidikan terbukti tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana, KUHP tetap mewajibkan pengembaliannya kepada pihak yang berhak. Hal tersebut tidak identik dengan membatalkan keseluruhan tindak penyitaan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai penyitaan tersebut, permohonan pemohon agar upaya paksa penyitaan dinyatakan tidak sah harus ditolak. Usai sidang pra-peradilan, kuasa hukum Febri Diansyah menyatakan akan menyusun strategi untuk menghadapi proses hukum selanjutnya. Tentu berikutnya kami akan mempelajari secara lebih rinci dari pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang sudah disampaikan secara terbuka tadi, dan kemudian kami segera akan bertemu dengan Pak FA untuk mendiskusikan dan membahas langkah-langkah lanjutan, karena proses ini kan masih berjalan. Pertama, besok akan ada agenda putusan 135, dan kemudian setelah pra-peradilan ini tentu ada proses-proses hukum yang masih berjalan. Sahabat Kompas, dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan, penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka tetap berlaku. Namun langkah hukum belum berhenti. Kuasa hukum Febri menyiapkan strategi lanjutan, sementara perkara ini masih akan bergulir dalam proses hukum berikutnya. Publik pun menanti.